Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan ilmu hakikoh, ilmu kebenaran hakiki yang datangnya dari al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu hakikoh diserap ke dalam bahasa Indonesia disebut ilmu hakikat. Ilmu hakikat adalah hasil atau buah dari pelaksanaan, dari mengamalkan ilmu syariat, ilmu tentang peraturan hukum-hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang mengamalkan di dalam menjalani kehidupannya berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jika dia lulus ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, maka Allah memberikan ilmu hakikat, ilmu yang pemahamannya dari al-haq secara langsung, bukan dari membaca buku, bukan dari katanya. Begitu juga di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik Waliullah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri yang sekarang ini akan saya jabarkan maknanya beserta contohnya. Kalam hakikat yang terdapat di dalam kitab tersebut tidak ada penjabarannya, tidak ada maknanya. Namun karena saya pernah bermimpi menjelaskan tentang isi kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat tersebut, maka itu berarti saya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjabarkan sebagian isi dari kitab tersebut sebagai pengetahuan bahwa kitab tersebut pernah dikomentari oleh wali besar terdahulu yang bernama Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan yang intinya menjelaskan bahwa kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat tersebut sulit dipahami kecuali kawan-kawan ahli rasa. Maksudnya orang-orang yang memiliki zauq, orang-orang yang memiliki musyahadah atau samudra penyaksian mata hati. Dan sekarang yang akan saya bagikan penjabaran mengenai kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada wali yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri sebagai pemilik dari kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat adalah berkaitan tentang banyaknya makan dan minum, yaitu tentang tarekat atau tata cara pengamalan cara makan dan minum. Itu ada ilmu rahasianya. Jika orang bisa mengamalkan hal tersebut, maka akan mendapat dampak kebaikan yang sangat banyak. Kalam hakikat yang terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, Allah menyampaikan kepada walinya yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, yang bunyinya adalah, jangan engkau duduk di atas jamban-jamban. Jamban itu maksudnya WC. Engkau akan dikerumuni anjing-anjing dan akan saling menggonggong padamu. Perlu diketahui, kalam hakikat itu tidak bisa diartikan secara tekstual karena maknanya itu tersirat. Dan maknanya itu pasti selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti sesuai dengan ilmu syariat, ilmu tentang peraturan hukum-hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maknanya adalah, jangan engkau menjadi orang yang banyak makan dan banyak minum, yang akhirnya terkumpul sifat-sifat kebinatangan dalam dirimu dan akan mengajakmu berbuat tercela di hadapan Tuhanmu. Dan makna kalam tersebut itu berkaitan dengan firman Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Di dalam hadis Nabi disebutkan pada hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2380. Rasulullah SAW bersabda,
tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengkonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Kalau memang tidak ada jalan lain, maka berikan sepertiga untuk tempat makanan, sepertiga untuk tempat minuman, dan sepertiga untuk tempat nafasnya. Ini mengenai tarekat. Tarekat itu artinya tata cara pelaksanaan ilmu syariat. Cara mengamalkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ya, tentang syariat, peraturan Allah, dan juga untuk mengamalkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis yang barusan saya bacakan itu mengenai ilmu syariatnya, ya, secara tekstualnya tentang dampak buruk dari makan minum yang banyak, dan juga sekaligus tarekatnya tentang tata cara pengamalan ilmu syariat yang berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 31 yang tadi. Allah menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Nah, mengenai hal itu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur, dan lemah untuk beribadah. Jadi, makna kalam hakikat yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang dampak buruk, anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak makan dan minum secara berlebihan, seperti cara makan dan minumnya orang awam. Orang awam itu makan minum banyak, seperti pada umumnya mungkin Anda melakukan juga, makannya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Nah, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa makan banyak itu tidak cocok berspiritual. Yang dasar ilmu yang disampaikan oleh beliau itu berkaitan dengan ayat Allah dan hadis Nabi yang tadi. Jadi makan sesuap saja itu bisa menegakkan tulang rusuk manusia. Maksudnya bisa beraktivitas, tidak perlu makan banyak. Tetapi jika seorang tidak bisa makan minum sedikit, maka anjuran dari beliau sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga tempat untuk nafas. Jadi tidak penuh dengan makanan dan minuman. Nah, itu tentang tarekatnya. Dan mengenai keburukannya itu apa? Nah, itu berkaitan dengan sabda Rasulullah di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Jadi setan, jin-jin yang jahat, yang memiliki sifat-sifat buruk, itu mudah menguasai manusia melalui aliran darahnya dengan bisikan-bisikan berbuat maksiat. Nah, aliran darah itu berkaitan dengan ilmu kedokteran, yang mana ilmu kedokteran itu menyebutkan tentang makanan, minuman itu bisa menambah darah. Contohnya minuman yang bisa membantu tubuh dalam memproduksi sel darah merah, yaitu jus buah, alpukat, kurma, plum, murbei, buah tin, air mineral, sari kacang hijau, jus dari sayuran, makanan penambah darah, beberapa di antaranya daging merah, hati sapi, sayuran hijau, bayam, brokoli, kacang-kacangan, telur, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, itu ilmu kedokteran adalah hakikatnya dari Allah. Allah juga menyampaikan berupa kalam hakikat kepada walinya. Di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, kata-kata yang diucapkan para dokter itu adalah kata-kataku. Maknanya, ilmu pengetahuan tentang kesehatan yang diucapkan para dokter itu adalah ilmu dari karunia, pemberian Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi orang banyak makan, banyak minum, otomatis menambah volume darah di dalam tubuhnya. Sehingga ketika volume darah di dalam tubuh itu banyak, maka setan lebih kuat menguasai orang tersebut untuk membisikkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, salah satu contohnya kepada salah satu murid yang tadi saya jabarkan takwil mimpinya, yang berisi petunjuk tentang buruknya dampak dari makanan. Seperti itulah makna kalam hakikat dan contohnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.